Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Adi Bing Slamet SPD. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 3 Bolo dan sekarang saya mengikuti PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi gangguan sistem ekskresi pada manusia untuk memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Oke, baik, bisa kita mulai? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Semoga setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemudahan untuk menyerap materi kita hari ini. Amin. Kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi ya, jadi terlebih dahulu Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Siapa kira-kira yang tidak hadir pada hari ini? Aditya. Kenapa dia tidak hadir? Tanpa keterangan. Jadi kita usahakan ya, bagi yang jarak rumahnya dekat dengan Aditya, usahakan dijemput bila perlu ya, supaya dia bisa datang ke sekolah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi terlebih dahulu Pak Guru ingin memberi semangat dulu kepada anak-anakku sekalian dengan sebuah permainan. Jadi nama gamenya itu adalah Guru Berkata. Jika Pak Guru mengatakan guru berkata, maka kamu harus melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Sebaliknya, jika saya tidak mengatakan guru berkata, maka kamu tidak perlu melakukannya. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Guru berkata, gelengkan kepala. Oke. Masih ada yang belum gerakan kepala. Ingat krunya ya. Kalau saya bilang guru berkata, maka kamu harus melakukannya. Oke. Guru berkata, silakan kalian berdiri. Guru berkata, silakan kepalanya menghadap ke kiri. Oke, ikuti petunjuk selanjutnya. Silakan kalian menghadap ke depan. Masih ada yang salah. Ingat, krunya kalau saya bilang guru berkata, maka kamu harus melakukannya. Ya, Pak Guru ulangi ya. Ya. Silakan kalian menghadap ke atas. Guru berkata, silakan kamu duduk kembali. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Berarti masih ada yang salah. Di mana letak kesalahannya? Karena saya tidak bilang guru berkata silakan tepuk tangan, maka kamu tepuk tangan. Ya. Gimana? Salah kan? Salah. Tadi saya tidak bilang, tidak mengatakan guru berkata silakan kamu tepuk tangan. Jadi kamu melakukan tepuk tangan. Ya harusnya tidak ya? Oke. Oke, silakan tepuk tangan sekali lagi. Oh, masih salah. Masih salah. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Guru berkata, tepuk tangan untuk kita semua. Iya.
Itu baru benar ya? Ya, itu salah satu game untuk mengecek konsentrasi. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pada pertemuannya kita sudah mempelajari terkait dengan organ pada sistem ekskresi manusia. Dan tentu kalian sudah belajar di rumah ya. Jadi kira-kira ada berapa macam untuk organ pada sistem ekskresi manusia? Ada 4. Ya? Ada 4 ya? Ada 4 macam. Jadi siapa kira-kira yang bisa menyebutkan saja ya keempat-empatnya? Ya, Gilang Rivaldi. Yang pertama ada ginjal. Yang kedua kulit. Oke, yang ketiga ada paru-paru. Dari keempat organ sistem ekskresi pada manusia. Oke, Gilang Rivaldi. Fungsi dari organ ginjal. Oke, silakan. Apa kira-kira fungsi dari organ ginjal? Silakan. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Gilang Rivaldi. Selanjutnya organ kulit. Siapa? Oke, Siti Amalia. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Oke, ginjal sudah, kulit sudah. Selanjutnya paru-paru. Aulia ya, Aulia Damayanti. Paru-paru berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Oke, bagus. Yang terakhir, silakan Najwa. Hati berfungsi untuk mereaksikan detak empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari sistem ekskresi pada manusia pada submateri gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa tidak selamanya organ yang ada di dalam tubuh kita atau sistem yang ada di dalam tubuh kita, terutama sistem ekskresi, berjalan dengan mulus ya. Namun pasti dari setiap sistem itu memiliki gangguan atau penyakit, gitu ya. Oke, baik, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis teknologi yang berkaitan dengan kesehatan sistem ekskresi manusia dengan benar juga. Kemudian manfaatnya apa? Siapa yang tahu kira-kira? Apa manfaat kita mempelajari sistem ekskresi manusia, terutama gangguannya? Ya, manfaatnya yang pertama tentu kita bisa mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit yang menyerang sistem ekskresi manusia. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui apa saja teknologi yang tepat kita gunakan untuk mengatasi gangguan atau penyakit yang ada pada sistem ekskresi manusia. Gitu ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, jadi silakan kalian simak videonya yang berkaitan dengan gangguan sistem ekskresi pada manusia. Kebelet pipis itu perasaan yang super nggak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya, bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan kuning yang disebut urin ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh kita. Kalau udah keisi penuh, otak kita bakal ngerespon dengan bikin kita biar jadi kebelet.
Oto di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga biar nggak ada yang keluar tiba-tiba. Dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa lega yang sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis? Dan apakah itu bahaya buat tubuh kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi penyakit loh. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak-banyakan minum air sambil nahan pipis, badannya jadi keracunan air, dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kemih kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya kalau kita lagi nggak ikut ujian penting yang larang kita buat ke toilet, mending kalau kebelet langsung aja cari toilet terdekat. Sebenarnya, bukan hanya menahan buang air kencing aja yang bisa menyebabkan penyakit yang menyerang organ sistem ekskresi. Seperti yang udah kamu ketahui, organ sistem ekskresi nggak cuma ginjal aja, tapi juga ada kulit, paru-paru, dan hati. Nah, keempatnya harus kita jaga agar kita tidak mengalami macam-macam gangguan sistem ekskresi. Setelah ini, coba deh kamu diskusikan apa aja macam-macam gangguan pada sistem ekskresi manusia. Siapa kira-kira yang pernah kebelet pipis? Angkat tangan. Yang pernah kebelet pipis? Semua pernah ya? Semua pernah. Pertanyaannya, jika kita sering menahan kencing secara terus-menerus, apa yang akan terjadi kira-kira? Sakit perut, ya. Kemudian kita merasa kantung kemih kita penuh dengan cairan, ya kan? Nah, apabila itu dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menimbulkan sebuah gangguan atau sebuah penyakit. Makanya silakan kalian jaga kesehatan, jangan sampai ya pada saat kebelet pipis tidak langsung dibuang, ya. Harusnya yang kita lakukan adalah harus segera membuangnya, karena kalau sudah menumpuk lama-kelamaan batu ginjal itu akan muncul dan terjadi sebuah penyakit, gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian selesaikan anakku sekalian, ya. Pertanyaan pertama, setelah kalian menonton video permasalahan organ ekskresi pada manusia tadi, setiap kelompok dapat mencari masing-masing satu saja, ya, penyakit yang ada pada sistem ekskresi manusia. Kemudian, apa penyebab penyakit tersebut? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi sebuah penyakit tersebut? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian, teknologi apa yang digunakan untuk mengatasi penyakit tadi? Bisa ya? Itu adalah 4 pertanyaan. Ya, sebelum kamu diskusikan, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok A, ya, atas nama Aulia Damayanti, Nurhayati, Fahri Ramadan, Ferry Zulkarnain, Hairun. Oke. Kelompok B ada Siti Amalia. Nah, setelah kalian mengetahui kelompoknya masing-masing, silakan kamu berada pada kelompoknya masing-masing yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Posisi duduknya kamu harus menghadap seperti ini, ya. Tidak boleh membelakangi papan. Bisa ya? Oke, silakan diatur. Ini untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan di sana kelompok D, ya. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini ya, dan terakhir kelompok 4. Ya, silakan perhatikan dulu depan. Jadi barusan Pak Guru sudah membagikan LKPD-nya, di situ sudah ada petunjuknya. Silakan kamu isi nama ketua kelompok dan juga anggotanya. Kemudian untuk petunjuk selanjutnya, silakan kamu
lihat videonya ya. Kalau video yang Pak Guru tampilkan tadi belum jelas, di situ ada videonya yang harus kamu lihat. Dan silakan kamu cari masing-masing satu saja penyakit yang ada pada sistem ekskresi manusia. Bisa ya? Ini videonya ya. Kamu bisa cari di YouTube dengan memasukkan link ini di YouTube-nya. Setelah itu kamu simak, kemudian kamu tentukan mana penyakit yang ingin kamu bahas pada hari ini. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini ya, setelah kamu cek materinya di sini, kamu usahakan masukkan di sini. Bisa ya? Jadi kesimpulannya tentang satu materi yang kita pelajari. Misalnya penyakit mati ginjal, apa kesimpulan tersebut? Iya. Sudah selesai? Oke, sekarang Pak Guru tanya satu persatu. Untuk kelompok A bagaimana, sudah selesai? Ya, Pak, sudah. Kelompok B? Sudah. Kelompok C? Kelompok D? Oke, alhamdulillah. Silakan kamu cek baik-baik tugas yang sudah Pak Guru berikan. Apakah itu sudah lengkap atau bagaimana? Silakan dicek terlebih dahulu. Kalau memang sudah jelas sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di LKPD-nya, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian dengan mempresentasikan materinya. Bisa ya? Oke, saya acak saja. Saya mulai dari kelompok A dulu. Ya, kelompok A, kemudian nanti dilanjutkan dengan kelompok D. Selanjutnya kelompok B, dan terakhir kelompok C. Ya, bisa ya? Kelompok C. Langsung saja tanpa berlama-lama, silakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua kelompok, Nurhayati sebagai moderator, dan sebelah kiri saya ada Aulia Damayanti sebagai pemateri 1, dan ada di sebelah kirinya lagi ada Hairun sebagai pemateri 2, dan selanjutnya ada Fahri Ramadan sebagai pemateri 3, ada lagi Ferry Julkarnai sebagai notulen. Albuminuria, ginjal bocor. Albuminuria atau proteinuria adalah kondisi urin atau air kencing mengandung jumlah albumin yang tidak normal. Kondisi ini disebut juga dengan ginjal bocor. Albumin merupakan salah satu jenis protein dalam darah. Kondisi ini bukanlah penyakit, tetapi merupakan gejala yang bisa menandakan penyakit tertentu. Organ ginjal yang sangat sehat
tidak membiarkan jumlah protein keluar terlalu banyak melalui filter ginjal. Namun, filter yang rusak akibat penyakit ginjal dapat membuat protein seperti albumin bocor dari darah ke dalam urin. Kondisi yang kerap disebut ginjal bocor ini seringkali merupakan gejala sakit ginjal, terutama jika Anda mengalami proteinuria berat di mana urin mengandung protein sebanyak 2-3 gram per hari. Tanda dan gejala ginjal bocor. Namun, ketika keduanya mengalami gangguan proteinuria, tak hanya penyakit yang berhubungan dengan ginjal, penyakit ini bisa disebabkan oleh kondisi kesehatan yang berlangsung sementara seperti dehidrasi, peradangan, dan tekanan darah rendah. Olahraga yang terlalu intens, stres, pemakaian obat aspirin, dan paparan terhadap dingin adalah penyebab lain yang mungkin bisa menimbulkan terjadinya albuminuria. Kami buka sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Biasanya orang yang menderita suatu penyakit pasti memiliki tanda-tanda atau gejala. Kami ingin mendengar penjelasan dari teman-teman dari kelompok 1 yang berkaitan dengan gejala dan penyakit albuminuria. Karena kami yakin penyakit albuminuria pasti memiliki tanda-tanda atau gejala. Terima kasih. Biasanya orang yang memiliki kondisi albuminuria ginjal bocor tidak menunjukkan gejala, terutama saat penyakit baru muncul. Namun albuminuria dapat menimbulkan gejala setelah penyakit menjadi lebih parah. Beberapa di antaranya adalah urinasi yang lebih sering, sesak napas, mual dan muntah, kelelahan, menghilangnya nafsu makan, pembekakan di area wajah, perut atau kaki dan sekitar penggelangannya, kram otor pada malam hari, mata bengkak serta lainnya. Apakah jawabannya puas? Sangat puas. Baiklah, kami akhiri presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok berapa tadi yang kedua? Kelompok 4. Ayo, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Saya Gilang Rifa Aldi sebagai moderator. Sebelah saya ada Chelsea Olivia Maharani sebagai pemateri 1. Sebelahnya lagi ada Ulfa sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir Fikri Rahmatullah sebagai notulen. Gagal ginjal kronis adalah ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. B. Penyebab gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan jaringan ginjal yang dipicu oleh penyakit jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Gejala pada penderita gagal ginjal kronis stadium 1-3 biasanya tidak begitu terlihat. Umumnya, gejala gagal ginjal kronis baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4 dan 5. Pencegahan gagal ginjal kronis.
Penanganan gagal ginjal kronis bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit ini bertambah buruk akibat limbah. Limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Oleh sebab itu, deteksi dini dan penanganan secepatnya sangat diperlukan. Secara umum, pengobatan gagal ginjal kronis meliputi 1. Pemberian obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi pembengkakan. 2. Cuci darah. 3. Transplantasi ginjal. Gagal ginjal kronis dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat dan mengontrol penyakit yang tidak dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi teman-teman sudah memaparkan materi dengan sangat jelas, namun tidak mendengar penjelasan tentang apa saja faktor-faktor meningkatkan resiko gagal ginjal kronis. Jadi, dimohon persilakan untuk menjelaskan. Ya baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko gagal ginjal kronis bagi seseorang. Beberapa faktor tidak dapat dihindari, sementara yang lain bisa dikendalikan. Berikut ini beberapa faktor risiko penyakit ginjal kronis yang tidak dapat diubah. Genetik alias anggota keluarga lainnya menderita gagal. Beberapa badan yang rendah saat lahir mengganggu perkembangan ginjal. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia sebagai ketua kelompok sekaligus moderator. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan berkaitan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang penyakit batu ginjal. Dipersilakan untuk pemateri pertama. Penyakit batu ginjal atau nefroliatiasis adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dan urin. Ukuran batu ginjal bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Penyebab batu ginjal terbentuk akibat tingginya kadar zat kimia seperti kalsium, asam oksalat, dan fosfor dalam urin. Zat-zat ini dapat membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Seiring berjalannya waktu, kristal tersebut akan makin keras seperti batu. Pengobatan dan pencegahan batu ginjal. Metode pengobatan batu ginjal tergantung pada ukuran dan jenis batu ginjal. Jika batu ginjal berukuran kecil dan tidak menimbulkan gejala, perawatan dapat dilakukan di rumah. Namun, jika batu ginjal berukuran besar dan menimbulkan gejala, maka penanganan harus dilakukan oleh dokter. Yaitu yang pertama, cara mencegah batu ginjal. Yang pertama, minum air putih. Yang kedua, minum air kelapa. Yang ketiga, kurangi asupan garam. Yang keempat, batasi asupan protein hewani. Yang kelima, mengurangi makanan tinggi oksalat. Baiklah, habisnya pemateri kedua, maka habis pula materi kami. Dan kami membuka yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan jika ada yang ingin memberi pertanyaan. Angkat tangan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya ingin memberi pertanyaan. Dan di sini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tadi sudah dijelaskan mengenai penyebab dan juga cara pencegahan dari penyakit batu ginjal.
Namun, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena batu ginjal. Mohon untuk dijelaskan. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3, faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena batu ginjal. Yang pertama, riwayat keluarga dan medis. Jika seseorang dalam keluarga mengidap batu ginjal, kemungkinan besar kamu juga akan terkena batu. Selain itu, jika kamu sudah memiliki 1 atau lebih batu ginjal, kamu berisiko lebih tinggi untuk menyebabkan yang lain. Yang kedua, usia. Sebagian besar penyakit batu ginjal terjadi pada orang-orang dengan rentang usia antara 30 hingga 50 tahun. Dehidrasi. Tidak minum cukup air setiap hari dapat meningkat risiko batu ginjal. Apakah puas jawaban dari kami? Bagaimana jawabannya? Sudah jelas? Jelas ya. Oke, berarti nggak perlu dijelaskan kembali. Oke, silakan. Tidak. Baiklah, jika sudah tidak ada yang memberi pertanyaan, maka saya tutup presentasi ini. Jika ada salah kata atau salah tingkah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok 3 ya. Semangat. Ada pasang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada Najwa Dewi Julianti sebagai pemateri 1 dan di sebelahnya lagi ada Rijal Hanafi sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Ayu Astuti sebagai notulen. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 1. Penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderitaan diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Penyebab diabetes. Secara umum, diabetes dibedakan menjadi 2, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Baik, sekarang perhatikan di depan ya. Tadi alhamdulillah semuanya sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan ya. Tadi sudah dijelaskan 4 macam penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama tadi ada albuminuria. Yang kedua ada gagal ginjal, kemudian ada batu ginjal, dan yang terakhir ada sama diabetes. Nah, ternyata penyakit pada sistem ekskresi itu tidak hanya terdapat 4 itu saja, melainkan banyak. Ya. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan bahwa albuminuria ini adalah glomerulus gagal melakukan penyaringan pada protein. Kemudian kalau batu ginjal, adanya endapan senyawa kalsium dan asam urat
pada rongga ginjal atau kandung kemih. Nah, seperti halnya kita menahan pipis akan menyebabkan batu ginjal maupun gagal ginjal. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian ketiga ada gagal ginjal atau anuria yang merupakan ginjal gagal memproduksi urin. Selanjutnya ada diabetes mellitus dan juga ada diabetes insipidus. Ternyata ada namanya penyakit poliuria, kelebihan produksi air seni akibat rasa haus yang terus-menerus atau mengkonsumsi cairan yang bersifat diuretik. Penyakit-penyakit yang lain. Ternyata pada sistem ekskresi manusia itu banyak sekali penyakit yang harus kita jaga. Cara menjaganya adalah dengan rutin meminum air setiap hari minimal 8 gelas. Ya, kenapa kemudian orang mengalami dehidrasi? Karena kekurangan cairan tubuh. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air, sehingga minimal 8 gelas per hari yang harus kita konsumsi. Oke, baik anak-anak sekalian, itu materi yang kita diskusikan pada hari ini. Ya, selanjutnya mari kita akan melaksanakan latihan atau mengerjakan soal latihan sebanyak 5 nomor. Silakan kamu buka LKPD di bagian terakhir, itu ada link Google formulir yang Pak Guru masukkan. Di WA group sudah saya kirim juga, selain dari di LKPD. Balik buka ke WA. Oke, sudah semua ya? Belum? Oke, silakan dilanjutkan. Kerjakan sampai selesai. Ya, semoga saja kalian bisa mendapatkan nilai 100. Di tiap soal itu skornya 20 ya. Silakan disimpan HP-nya kalau sudah selesai. Oke. Setelah kalian melaksanakan semua kegiatan kita pada hari ini, kira-kira apa yang belum dipahami dari sekian kegiatan kita dari awal sampai akhir? Sudah dipahami semua ya? Oke, sudah dipahami semua. Kemudian bagaimana perasaannya? Apakah senang atau bagaimana? Alhamdulillah senang ya. Kemudian hal apa kira-kira yang belum kita laksanakan hari ini? Tidak ada. Semuanya sudah terlaksana dengan baik. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kamu pelajari materi kaitan dengan sistem koordinasi manusia. Ya, silakan baca-baca di internet. Kalau ada buku itu malah lebih bagus. Silakan pelajari di rumah. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pelajaran hari ini. Silakan. Pelajaran mari kita berdoa. Oke, baik, terima kasih. Silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih ya, karena kita hari ini memang luar biasa ya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk menerima materi kita pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada salah-salah kata ya selama proses pembelajaran. Jadi itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.